Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Septina, NIM 2001052020 dari kelas 1 dari 3 Teknik Telekomunikasi, mata kuliah Agama Islam. Saya bersama rekan kelompok saya, Rona Fitri, telah membuat hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai aplikasi syariah puasa pada bab 10. Berikut ini adalah syarat sah dan wajib puasa. Yang pertama, kita akan membahas apa saja syarat sah puasa. Untuk syarat sah puasa, yang pertama adalah Islam. Orang yang bukan Islam tidak akan sah dalam berpuasa. Yang kedua, yaitu mumayyiz, artinya dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Yang ketiga, yaitu suci dari darah haid atau kotoran dan nifas, yaitu darah habis melahirkan. Orang yang haid ataupun nifas itu tidak sah dalam berpuasa, tetapi keduanya wajib mengqada atau membayar puasa bulan Ramadan yang tertinggal itu secukupnya. Dari Aisyah, ia berkata, kami disuruh oleh Rasulullah SAW mengqada puasa dan tidak disuruhnya untuk mengqada salat. Riwayat Bukhari. Yang keempat, yaitu dalam waktu yang diperbolehkan berpuasa. Dilarang puasa yaitu pada 2 hari raya dan hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan haji. Yang kedua adalah syarat wajib puasa. Untuk syarat wajib puasa, yang pertama yaitu berakal. Orang gila tidak wajib dalam berpuasa. Yang kedua adalah balik, yaitu umur 15 tahun ke atas, atau ada tanda yang lain. Anak-anak tidak wajib berpuasa. Sabda Rasulullah SAW, 3 orang yang terlepas dari hukum. Yang pertama itu orang yang sedang tertidur hingga ia bangun. Yang kedua, orang gila sampai ia sembuh. Dan yang ketiga, kanak-kanak sampai ia balik. Riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang ketiga, yaitu kuat berpuasa. Orang yang tidak kuat, misalnya karena sudah tua atau sakit, tidak wajib berpuasa. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, barang siapa sakit atau sedang dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari lain. Allah menghendaki kemudahan baginya. Dan tidak menghendaki kesukaran baginya. Firman Allah dalam Al-Baqarah 184. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Bila orang hamil atau menyusui khawatir puasa akan membahayakan dirinya, mereka boleh berbuka, tetapi wajib mengqadanya di hari lain dan tidak wajib membayar kafarat. Bila khawatir berpuasa akan membahayakan kandungannya atau anaknya, mereka boleh berbuka, tetapi wajib mengqadanya juga membayar kafarat dengan memberi makan 1 mud untuk setiap harinya. Selanjutnya yaitu pengertian puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut syam atau saum, yang berarti menahan atau imsak sesuatu. Menurut syarak, puasa berarti menahan diri dari sesuatu yang membatalkannya. 1 hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Kemudian itu ada macam-macam puasa. Yang pertama adalah puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan, puasa kafarat atau puasa wajib karena sebab tertentu, dan puasa nazar. Yang kedua yaitu puasa sunat. Ketiga yaitu puasa makruh, yaitu puasa sehari saja hanya pada hari Jumat atau Sabtu, kecuali disertai puasa pada hari sebelum atau sesudahnya. Nabi bersabda, janganlah kamu berpuasa pada hari Jumat, kecuali ia berpuasa juga sehari sebelum atau sehari sesudahnya. Hadis riwayat Muttafaq alaih. Dalam hadis lain disebutkan, Nabi melarang berpuasa pada hari Sabtu. Hadis riwayat An-Nasai.
Keempat, yaitu ada puasa haram, yaitu puasa pada hari yang diharamkan. Selanjutnya yaitu puasa sunat yang dianjurkan. Ada beberapa puasa sunat yang dianjurkan. Yang pertama, yaitu puasa 6 hari pada bulan Syawal. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kemudian mengiringinya dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka itu menjadi seperti puasa setahun. Puasa ini dapat dilakukan secara berurutan ataupun tidak. Yang kedua yaitu puasa di hari Arafah, khususnya bagi orang yang tidak melaksanakan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya orang tentang puasa hari Arafah. Beliau bersabda, puasa itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim. Menurut Malik, hal itu tergolong makruh dengan alasannya. Ia khawatir orang mengaitkan Ramadan dengan yang bukan Ramadan, atau kemungkinan hadis tersebut tidak menjadikannya sebagai yang disunatkan. Selanjutnya, itu ada puasa hari Asyura, tanggal 10, dan Tasu'a, 9 bulan Muharram. Selanjutnya, itu ada puasa 3 hari setiap bulan. Digunakan berpuasa 3 hari, sebaiknya tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan, karena Nabi melakukannya. Selanjutnya, yaitu ada puasa hari Senin dan Kamis. Beliau bersabda, hari itu hari yang datang padanya aku dilahirkan, hari yang padanya aku dibangkitkan dan diturunkan wahyu kepada. Selanjutnya, itu ada puasa bulan Muharram dan Sya'ban. Berpuasa pada bulan Muharram dan Sya'ban merupakan keutamaan. Dalam satu riwayat dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpuasa dan menganjurkan agar umatnya berpuasa pada bulan-bulan tersebut. Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita masuk pada hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa. Di antaranya, yang pertama adalah makan dan minum. Dalam hal ini, masuknya sesuatu ke rongga badan atau rongga kepala melalui jalan terbuka, seperti mulut, hidung, atau telinga, dianggap sama dengan makan dan membatalkan puasa. Yang kedua adalah al-huknah, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui kemaluan dubur atau kubur. Yang ketiga yaitu ada muntah dengan sengaja. Keempat yaitu bersetubuh walaupun tidak sampai keluar mani. Yang kelima, keluar mani dengan sebab mubasyarah atau bersentuhan kulit tanpa alas, mencium dan sebagainya. Namun, keluar mani tanpa bersentuhan kulit, misalnya dengan sebab pandangan atau karena mati, tidak membatalkan puasa. Dan yang keenam adalah haid, nifas, gila, dan murtad. Selanjutnya kita masuk pada hikmah puasa, dilihat dari segi keimanan dan kesehatan. Nah, hikmah puasa dilihat dari segi keimanan, yaitu yang pertama, ibadah puasa berfungsi sebagai bukti keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sesuai pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, puasa berfungsi sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Yang ketiga, itu ada puasa merupakan konsekuensi logis daripada syahadat. Keempat, puasa melatih kedekatan dengan Allah dan tunduk secara utuh, total dan optimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, puasa berfungsi untuk melatih kesucian sikap mental, yaitu kesucian spiritual, emosional, intelektual, dan kesucian nafsu makan atau minum dan nafsu syahwat. Yang keenam, puasa berfungsi untuk melatih kesucian tingkah laku, seperti kesucian mendengar, melihat, mencium, berbicara, berpakaian, bergaul, bekerja, dan berjalan. Selanjutnya, berpuasa berfungsi melatih diri untuk hidup hemat. Yang terakhir, berpuasa juga berfungsi melatih diri sederhana dan suka memberi serta menolong orang yang sengsara. Selanjutnya yaitu hikmah puasa,
Dilihat dari segi kesehatan. Dari segi kesehatan, puasa memiliki hikmah sebagai tindakan pencegahan terhadap beberapa penyakit mental seperti stres dan terutama yang berhubungan dengan lambung, menyehatkan alat pencernaan, memperlancar peredaran darah, memperbaiki organ tubuh, menstabilkan hubungan saraf, dan terapi ampuh terhadap beberapa penyakit bawaan. Baiklah, itu adalah penjelasan saya mengenai bab 10 aplikasi syariah swasta. Terima kasih. Saya Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.